Halo, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Chandra Hartono Putra dari jurusan Teknik Elektro Universitas Bina Sarana Informatika ingin mempresentasikan yang berjudul Teknologi Elektronik untuk Kesehatan dan Kesejahteraan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu yang berisi pertama adalah latar belakang perkembangan teknologi seperti AI, IoT, yaitu Internet of Things, dan Big Data memungkinkan peningkatan layanan kesehatan mulai dari diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi. Lalu, lalu evolusi teknologi digital membawa dampak besar di sektor kesehatan. Contohnya pada tahun 2021, lebih dari 80% rumah sakit di negara maju mulai menggunakan perangkat berbasis teknologi elektronik untuk mendukung layanan kesehatan. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami teknologi kesehatan, mengeksplorasi tantangan dan aspek etis yang menyertainya. Selanjutnya ada teknologi elektronik untuk kesehatan. Yang pertama ada definisi. Teknologi elektronik untuk kesehatan adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat berbasis data untuk meningkatkan layanan kesehatan, baik dalam diagnosis pengobatan atau pemantauan kesehatan. Yang kedua ada jenis perangkat medis, yaitu yang pertama ada perangkat medis pintar, alat yang mampu mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan secara real-time. Yang kedua, teknologi rehabilitasi, yaitu alat bantu pasien dengan disabilitas atau gangguan kesehatan tertentu untuk mendukung pemulihan. Yang ketiga, ada perangkat kesehatan untuk elektronik lainnya, seperti aplikasi dan alat mendukung sistem kesehatan secara keseluruhan, seperti telemedicine dan alat diagnostik portable. Data pendukungnya adalah, menurut laporan WHO, lebih dari 50% perangkat medis pintar kini digunakan untuk pemantauan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Next, perangkat medis pintar. Penjelasannya adalah, perangkat medis pintar seperti smartwatch telah berkembang menjadi alat yang mampu memantau detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen, dan bahkan melakukan EKG. Beberapa alat juga menggunakan AI untuk memberikan peringatan dini, misalnya pendeteksian kemungkinan serangan jantung sebelum terjadi. Teknologi elektronik untuk kesehatan adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem berbasis data untuk meningkatkan layanan kesehatan, baik dalam diagnosis, pengobatan, atau pemantauan kesehatan. Selanjutnya ada teknologi rehabilitasi. Penjelasannya adalah teknologi ini dirancang untuk membantu pasien pulih dari cedera, stroke, atau gangguan lainnya. Exoskeleton membantu pasien dengan paralegia berjalan kembali dengan dukungan robotik. Lalu ada virtual reality atau VR, digunakan untuk terapi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dan rehabilitasi kognitif. Selanjutnya ada perangkat kesehatan elektronik lainnya. Aplikasi kesehatan digital seperti MySurgery untuk manajemen diabetes membantu alat pasien memantau kadar gula darah dan merekomendasi pola makan. Alat diagnosis portable memungkinkan deteksi cepat penyakit seperti pneumonia atau di daerah terpencil. Selanjutnya, keuntungan teknologi elektronik pada kesehatan, yaitu peningkatan kesejahteraan pasien. Manfaatnya adalah pemantauan kondisi kesehatan secara real-time, memberikan ketenangan bagi pasien, dan intervensi dini mencegah komplikasi serius. Selanjutnya ada efisiensi sistem kesehatan. Manfaatnya, AI dalam radiologi dapat menganalisis ribuan citra dalam hitungan menit, mempercepat diagnosis kanker, sistem berbasis IoT di rumah sakit pintar mengurangi konsumsi energi hingga 20%. Selanjutnya ada aksesibilitas layanan kesehatan. Penjelasannya adalah, telemedicine memungkinkan dokter menjangkau pasien di daerah terpencil
tanpa perlu perjalanan fisik. Alat diagnosis portable membantu mendiagnosa penyakit pada tahap awal di lokasi bencana. Selanjutnya ada aspek etis dalam penggunaan teknologi, yaitu privasi dan keamanan data pasien. Tantangannya adalah data pasien yang bocor dapat disalahgunakan misalnya untuk penargetan iklan. Solusinya adalah enkripsi end-to-end dan kepatuhan pada regulasi seperti GDPR atau HIPAA. Lalu ada keadilan dalam akses teknologi yang berisi privasi dan keamanan data pasien. Tantangannya adalah daerah terpencil seringkali tidak memiliki infrastruktur yang mendukung penggunaan teknologi ini. Solusinya adalah subsidi teknologi medis dan pelatihan untuk tenaga medis lokal. Lalu ada transparansi dan kepercayaan. Penjelasannya adalah pasien harus memahami bagaimana data mereka digunakan. Sertifikasi teknologi medis untuk menjamin keamanan dan efektivitasnya. Lalu ada resiko dan tantangan. Penyalahgunaan data kesehatan. Contoh kasus kebocoran data kesehatan 30 juta pasien di Amerika Serikat pada tahun 2019. Resiko dan tantangan. Ketergantungan pada teknologi. Penjelasannya adalah ketergantungan pada perangkat AI dapat menyebabkan kesalahan jika algoritma tidak diperbarui atau tidak diupdate. Lalu ada kompleksitas regulasi dan hukum. Penjelasannya, regulasi yang lambat menyebabkan perangkat baru sulit masuk pasar. Jadi harus ada update terus-menerus sehingga tidak ketinggalan zaman. Rekomendasi. Rekomendasinya atau solusinya adalah enkripsi data end-to-end. Semua perangkat harus memiliki enkripsi kuat untuk melindungi informasi sensitif. Contoh implementasi protokol keamanan TLS pada perangkat yang terhubung ke cloud. Maksudnya adalah agar data tidak tercuri atau data pasien aman dan tidak disalahgunakan. Lalu ada audit rutin. Pemerintah atau lembaga kesehatan harus melakukan audit keamanan perangkat secara berkala. Lalu ada regulasi yang konsisten. Standar global seperti GDPR di Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat harus menjadi acuan dalam pengembangan perangkat medis. Edukasi pasien dan tenaga medis. Pentingnya edukasi. Yang pertama adalah literasi digital pasien. Banyak pasien tidak memahami cara kerja teknologi medis yang mereka gunakan, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan potensi penuh alat tersebut. Contoh, seorang pasien mungkin tidak tahu bahwa smartwatch mereka dapat mendeteksi fibrilasi atrium. Yang kedua ada kemampuan teknologi tenaga medis. Kurangnya pelatihan membuat banyak dokter dan perawat enggan menggunakan teknologi baru. Ini ini sangat menyulitkan teknologi masuk di bidang kesehatan. Lalu ada inovasi etis dan bertanggung jawab. Prinsip inovasi etis, keamanan pasien sebagai prioritas. Setiap teknologi harus diuji secara berkala, secara ketat untuk memastikan tidak membahayakan pasien. Contoh, pengujian wearable oleh FDA sebelum dirilis ke pasar. Keterlibatan pasien dalam pengembangan. Pasien sebagai pengguna akhir harus dilibatkan dalam proses desain perangkat ini, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Transparansi data, pasien harus diberi kontrol penuh atas data mereka. Kesimpulan, ringkasan utama, manfaat teknologi elektronik dalam kesehatan adalah yang pertama memberikan akses lebih luas ke layanan kesehatan, yang kedua meningkatkan efisiensi sistem kesehatan, dan yang ketiga mendukung pemantauan dan diagnosis lebih kuat. Tantangan dan risiko. Tantangan risiko yang pertama adalah privasi data pasien, ketergantungan pada teknologi, dan kesenjangan akses antar daerah maju dan terpencil. Solusinya adalah yang pertama penguatan regulasi, yang kedua edukasi pasien dan tenaga medis, yang ketiga kolaborasi lintas sektor untuk inovasi yang bertanggung jawab. Pesan penutup. Teknologi harus menjadi alat untuk memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Sekian, terima kasih.